Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayogo Yuditama dengan NDH 10, Angkatan 8, Kelompok 2, Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Bogor. Di sini saya akan melakukan maupun menjelaskan terkait dengan tutorial penggunaan sistem evaluasi monitoring pelaporan terpadu. Pada website kali ini merupakan hasil dari aktualisasi saya yang selama berada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor. Namun fitur unggulan yang terdapat pada sistem ini yakni monitoring data, evaluasi terstruktur, dan grafis otomatis. Untuk selanjutnya dapat mengklik tombol button masuk, lalu ditampilkan maka akan ada login page. Adapun untuk email dan kata sandi akan diberikan oleh admin role apabila user telah dibuat sebelumnya maupun request kepada tim program dan pelaporan. Adapun berikut adalah tampilan awal dashboard yang terdapat pada sistem ini, berisi terkait dengan total anggaran existing pada tahun berjalan. Ada pula anggaran versus realisasi per program yang bisa dilakukan pemfilteran juga. Ada juga persentase realisasi per program by tahun, by year. Selanjutnya terdapat fitur dasar hukum. Menu dasar hukum ini yang berguna untuk mengumpulkan dokumen peraturan dan dasar hukum yang berlaku untuk pemenuhan maupun kebutuhan yang digunakan oleh seksi program dan pelaporan untuk menyusun dokumen. Itu tampilannya dan bisa dilihat akan tampil PDF secara langsung dan dapat juga di-download. Lalu selanjutnya sebelum menuju anggaran realisasi dan target kinerja, yakni ada terlebih dahulu kita melakukan import program kegiatan ataupun subkegiatan. Adapun format yang diberikan akan tampil seperti ini, di mana isi dari formatnya berguna untuk melakukan pengisian secara otomatis. Jadi terdiri dari kode, uraian, tujuan, dan sasaran program. Berikut adalah raw data yang dipastikan harus dilakukan import terlebih dahulu. Lalu fitur import Excel-nya terdapat pada di sini. Lalu melakukan proses unggah berkas CSV yang sesuai yang tadi. Lalu selanjutnya ada kode rekening belanja. Untuk saat ini kode rekening memang masih belum digunakan, namun sedang dipersiapkan untuk rencana fisik selanjutnya. Mungkin jatuhnya untuk tindak lanjut yang akan dilakukan selanjutnya, yakni tentang rencana fisik yang terkait dengan anggaran kas per tahunnya. Prosedurnya juga sama, masternya kita lihat ada kode rekening ini dengan format yang kita juga bisa lihat tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Namun kode rekening yang berbeda yakni untuk belanja dengan awalan 5. Lalu selanjutnya ada anggaran, di mana kita lebih dahulu memilih anggaran ketimbang realisasi karena kita harus memiliki master anggaran yang pada tahun tersebut yang berjalan ataupun pada tahun yang berjalan saat ini. Berikut contohnya yakni yang sudah berjalan pada tahun saat ini, di mana masing-masing memiliki anggaran per programnya. Adapun proses importnya juga sama. Kita memilih dahulu, di sini saya coba lihatkan terkait format yang harus diimport berbentuk seperti ini. Jadi unique key-nya yakni kodenya adalah kode rekening dari program sampai sub kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi. Adapun kita dapat memilih, berikut saya contohkan anggaran realisasi tahun 2024. Di sini kita pilih anggaran, disesuaikan, tahun kita dapat pilih Desember.
anggaran tahun 2020. Lalu kita dapat import. Karena ini filternya di tahun yang aktif 2025, maka di sini kita dapat filter 2024. Mohon maaf juga apabila terdapat notifikasi karena belum saya lakukan pembetulan. Namun data sudah dipastikan akan masuk seperti berikut. Ada pula selanjutnya, pada bagian ini kita dapat melihat detail anggaran sampai dengan sub kegiatan. Berikut tampilan dari hingga sampai sub kegiatan, di mana dapat dilihat per kegiatan hingga per sub kegiatan. Secara otomatis akan membentuk tabel seperti berikut. Itu pun yang lain. Baik, selanjutnya ya, ini ada realisasi anggaran. Dimana pada realisasi anggaran kali ini kita dapat melakukan import juga seperti yang tadi, dengan kondisi yang sama. Ada pula di sini terdapat juga jumlah realisasi, sisa anggaran, dan persentase dari realisasi yang ada. Begitupun juga di sini terdapat detail realisasi yang telah dilakukan hingga sampai sub kegiatan. Kita juga bisa melakukan input realisasi anggaran untuk sub kegiatan yang sedang dilakukan saat ini. Di sini saya coba untuk saya tambahkan 1 juta sekian ke kota Bogor. Maka otomatis sisa anggaran akan berkurang dan ada notifikasi realisasi anggaran berhasil ditambahkan. Dan kita lihat evaluasi kinerja juga bertambah. Lalu selanjutnya terdapat target kinerja, di mana target kinerja ini merupakan landasan sebagai patokan dari capaian kinerja perangkat daerah, yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor. Prosedurnya sama juga terkait dengan import data yang telah disediakan. Adapun terlebih dahulu menginput target indikator sebagai acuan awal dari program hingga sub kegiatan. Berikut adalah landasannya. Lalu di sini dapat kita import target indikatornya. Di sini kita bisa lihat kode, satuan, dan target indikator yang ada. Nah, otomatis sub kegiatan maupun program akan otomatis terupdate. Maupun maaf juga untuk notifikasinya masih terkendala. Adapun import capaian juga dapat langsung diimport dengan format yang mirip namun dengan realisasi target yang dilakukan. Di sini juga terdapat validasi dengan target indikator, di mana memastikan validasi target indikator sudah ada sebelum import capaian. Di sini terdapat juga detail dari capaiannya. Bisa kita lihat di sini terdapat log entry-nya juga capaian yang telah dilakukan. Mungkin sekian dari saya terkait tutorial ini. Adapun apabila terdapat kendala maupun kesusahan dalam troubleshooting maupun import data, dapat diinfokan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.